warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di pertemuan keempat pemrograman berorientasi objek lanjut tentang variabel string. Tujuan dari materi ini yang pertama menjelaskan membuat string, kemudian menjelaskan yang terjadi ketika string itu dimodifikasi. Selanjutnya menggabungkan string, kemudian menginterpretasikan escape sequence dalam literal string. Apa yang dimaksud string? Sebuah string adalah objek yang berisi urutan karakter. Menyatakan dan menerangkan string sangat mirip dengan variabel objek lainnya. Nah, ada beberapa perbedaannya. String dapat diterangkan tanpa menggunakan kata kunci baru. Ya, string itu ya sebuah kumpulan karakter aja ya. String adalah tidak dapat diubah setelah diwakili, semuanya telah final dan tidak dapat diubah. Memodifikasi sebuah string ini tidak akan ya, untuk memodifikasi sebuah string tidak akan dapat memodifikasinya, justru membuat objek string baru. Hal ini menjadi penting dalam sistem nyata di mana waktu pengolahan merupakan elemen kunci dalam desain program ya. Contoh operasi string, di sini kelasnya adalah string operation. Nah, di sini ada string pertama hello, string kedua Lisa, string ketiga spasi ya. Nah, string ketiga ini how are you, kemudian concat string 2. Artinya how are you, ini concat adalah pernyataan untuk menggabungkan. Nah, how are you string 2 Lisa gitu ya. Kemudian tampilkan nih string 3 adalah kosong ya. String 3 ini tanda spasi. Nah, kemudian selanjutnya kita ukur length itu untuk menampilkan panjang dari sebuah string. Nah, string 1 adalah hello. Nah, instruksi ini system out.println length ini menampilkan string panjangnya string 1 ya. Nih. Kemudian yang selanjutnya string 3 itu menampilkan substring dari 3. Ini substring 3 itu kan spasi ya isinya. Mulai dari 0 sebanyak 5. Untuk string 3 diminta diubah menjadi string 3 yang ini ya. String 3 itu how are you ditambah concrete string 2. Sorry, bukan yang ini. String 3. Jadi string 3 substring itu artinya mulai dari posisi ke 0 terus sebanyak 5. Dihitung dari kiri 1, 2, 3, 4, 5 huruf A. Nanti dicoba ya dijalankan ini. Yang selanjutnya upper itu untuk mengubah menjadi huruf besar semua. String 3 kan ini how are you Lisa. Nah, ubah jadi huruf besar. Contoh ya ini. Menerangkan string. String merupakan jenis referensi objek. String dapat diterangkan dengan 2 cara. Yang pertama operator baru, kemudian literal string. Tidak ada perbedaan ya untuk string di sini. String 1 string S1, nama variabelnya S1, new string ABC.
Ini operator baru ya. Kemudian string 2 langsung diberikan pakai literal S2. Nah, jadi ini isinya sebetulnya sama ya. Mau pakai operator ataupun pakai literal. Referensi ya, rujukan untuk string. Bila membuat referensi ke objek atau string, objek tidak selalu sudah ada dalam daftar di bawah ini. Karena nama tidak terdapat nilai awal, program tidak akan dikompilasi ya. Variable name ya adalah menunjukkan nilainya 0. Name nama ya, variable nama ini, string nama, output di output atau ditampilkan nama saya karena namanya belum diisi, tidak didefinisikan ya akan kosong ya, hanya muncul nama saya aja. Tuh. Selanjutnya dalam kode ini ya, satu objek string ada dan namanya mereferensikannya. Kemudian nama 2 referensinya adalah 0. Tuh. Bagaimana baris ini akan mengubah memori. Nah, pertama ini ya, nama 2. Nama dan nama 2 kan ya. Nama ini pendeklarasian variabelnya, nama dan nama 2. Nama itu punya datanya adalah Maya ya. Kemudian nama diisikan dengan nama 2 ya. Nama 2-nya kan belum ada. Jadi yang pertama ini nama diisi dengan Maya. Di perintah selanjutnya nama itu diisikan dengan nama 2, jadi tidak ada datanya ya. Sehingga si nama 2, nah kalau di sini nama 2-nya itu adalah kosong ya. Nama yang pertama itu Maya tuh ya. Kalau mau dimaksudkan nama 2 diisi dengan Maya, berarti harus kita tambah satu instruksi, yaitu nama 2 ya, bukan nama sama dengan nama 2, tapi nama 2 sama dengan nama. Nah, itu baru nanti hasilnya nama 2-nya Maya ya. Coba nanti dicek ya ketika dijalankan. Penggabungan string. Hubungkan 2 string dengan operator tambah, atau ini ya, tambah juga bisa tambah sama dengan. Simbol tambah digunakan untuk menggabungkan 2 string. Simbol tambah sama dengan digunakan untuk menggabungkan 2 string dan menugaskannya ke dirinya sendiri pada satu operasi. Nih contohnya, string S1 adalah this is a, string S2 adalah string. Nah untuk S3 ini ada penggabungan ya, penggabungan S1 ditambah S2, artinya S1 digabung S2, jadi hasilnya this is a string ya untuk S3. Kemudian yang S4 itu this is a ditambah S2 ini ya. This is a ini kan string ditambah S2 string. This is a string ya, isinya sama. Nah, terus di sini mengubah si S1-nya diubah ya. String yang sudah ada di S2 itu ini digabungkan dengan S2 jadi string ya. Jadi di sini kan digunakan untuk menggabungkan 2 string dan menugaskannya ke diri sendiri ya. Jadi menambahkan
string. Untuk manipulasi string, setiap kali mengubah sebuah string baru dibuat di lokasi memori baru dan referensi dipindahkan ke lokasi baru. Tuh. Beberapa string akan mengarah ke objek referensi yang sama dalam memori. Membuat modifikasi ke sebuah string yang mengarah ke referensi bersama tidak akan membuat modifikasi ke string lain. Modifikasi akan mengarah ke alamat memori baru yang menyimpan string baru atau dimodifikasi dan yang lainnya tetap mengarah ke yang asli. Jadi ketika ada proses manipulasi ya, modifikasi, itu biasanya lihat dari yang string sebelumnya ya, apakah dimodifikasi lagi enggak. Nah, nanti prinsipnya itu di instruksi atau pernyataan terakhir itu biasanya akan mengubah dari pernyataan sebelumnya. Jadi pernyataan yang terakhir itu yang akan dihasilkan ketika diminta untuk ditampilkan ya. Sekarang escape itu pakai tanda ini ya, backslash. Urutan escape dalam literal string memungkinkan pengguna menambahkan karakter yang akan salah ditafsirkan oleh pengompilasi. Misalnya, untuk menyertakan tanda kutip ganda di string Anda, pengkompilasi akan menafsirkan tanda kutip ganda sebagai awal atau akhir string, bukan menyertakannya. Nah, makanya perlu ada ini, gunakan urutan escape slash tanda kutip ya untuk menyertakan tanda kutip ganda. Ya, contohnya string S1 ini adalah contoh escape. Nah, ini ada backslash n dan ini adalah baris baru. Ini artinya untuk lompat ya. Ini tanda escape atau backslash n itu artinya pindah baris, sedangkan backslash t ini adalah tab ya. String S2 itu isinya adalah ini tanda kutip backslash. Nah, ini adalah tanda kutip, jadi tanda kutip yang dimunculkan ya. Kalau misalkan slash aja, backslash aja, itu bisa ada maknanya seperti ini ya. Backslash n ini artinya kan lompat ke baris baru. Kalau ada tanda kutip berarti ditampilkan tanda kutipnya. Tuh. Nanti dicoba ini. Selanjutnya output untuk kode program ya. Ini adalah contoh escape. Tadi kode program ini itu ketika dikompilasi maka output dari program adalah seperti ini. Ini adalah escape. Terus nanti turun ya, karena ini nggak ditampilkan backslash-nya. Terus ini tab ya, tab ini adalah tab, itu munculnya di tab. Ini adalah tanda kutip, akan keluarnya seperti ini, tanda kutip keluar ya. Menampilkannya akan menampilkan tanda kutip. Kalau yang ini tadi ya, tanda kutipnya ini adalah contoh escape, itu nggak dimunculkan ya gitu. Nah, urutan escape yang umum pada Java, nah ini muncul untuk tanda kutip ganda, untuk tanda kutip tunggal ini backslash munculnya, ini untuk tab horizontal
horizontal tuh mendatar ya. Ini baris, ini backspace, ini create hasil menampilkan ya. Terus ini untuk form, ini untuk nilai oktal, tipe oktal ya, berbasis 8. Demikian materi untuk pertemuan 4, topik yang pertama tentang string. Terima kasih, semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.